konsumer yang peritel yang makanan, yang food and beverages itu udah mulai bangkit. Bahkan rumor-rumor ada top cap-nya. Gue suka nih rumor-rumor. Peritel perbankan yang labanya terbang tinggi katanya. Nanti Q2 ini masih belum dirilis, kita ada yang terbang tinggi ya, sampai 300% katanya. Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini ada pantauan saham, paham makin Cuan. Yes. Lu sibuk banget sih. Sibuk Lagi opening lu ketik. Enggak. Biasa Putra emang selalu kayak gitu, sibuk dimanapun berada ya. Bareng Maria Katarina dan bareng sensi aja nih. Gua Triputra tim riset CNBC Indonesia. Buat dulu kan gini nih. Waktu pas mau beli saham pertama kali, banyak banget analis-analis atau mungkin orang-orang gitu yang udah duluan di market terus bilang gini, nggak susah-susah lo kalau misalnya pilih saham, lo tuh pilih saham yang barangnya tuh dijual, ada, gampang lo konsumsi. Contohnya mie instan misalnya gitu kan, sabun mandi, terus misalnya sikat gigi yang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata in the fact-nya dalam sheet, dalam kertas, sahamnya kurang begitu bergeliat gitu dan bergejolak. Consumer good. Nah, kita bahas hari ini temanya adalah saham konsumsi apakah sudah siap beraksi atau tidak akan beraksi-aksi gitu, karena memang mereka sudah dalam titik mature atau kematangan dalam pergerakannya di dunia persahaman, Put. Ya sebenarnya orang-orang yang ngomong gini itu biasanya orang-orang jadul kan. Ini kan dulu kan eranya. Gue belajarnya dari orang jadul. Iya, karena dulu emang eranya era saham-saham konsumsi. Kayak dulu itu tepat sebelum BCA berkuasa itu kan top cap-nya kan HMSP. Iya, HM Sampurna. HMSP kan konsumer non siklikal. Sampai 100.000 lagi itu harganya, harga sahamnya. GGN emang 100.000. HMSP juga kok. Enggak. Ya udahlah dulu. Ini sampai pasti dia belum turun nih. Duluan gue kayaknya. Setahu gue enggak. Setahu gue 100.000. HMSP. Sekarang aja 1.000 harganya. Itu kan karena stock split. Kapan itu harga? Iya, lo cek aja deh nanti. Oke. Dicek ya. Iya. Jadi ya memang saat itu emang konsumer emang lagi hot-hotnya gitu, sama-sama konsumer. Ya NDF ICBP juga top cap semua. Sekarang NDF ICBP terlempar dari 10 kayaknya. Paling ICBP-nya yang 10 besar ya. Kalau belum cek terakhir, tapi ya udah nggak semenarik dulu. Tidak semenarik dulu karena memang ya itu tadi pertanyaan gue adalah karena memang sahamnya dari pergerakan sahamnya ini udah mature, artinya mereka udah nggak akan bisa lagi naik lagi. Dulu pernah ada saham dari sektor telekomunikasi Telkom, dulu juga sempat dibilang udah mature sahamnya, nggak bisa lagi naik gitu ya. Mentok lah di situ-situ aja, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, akan gitu-gitu terus gitu. Nah ini menurut lo saham-saham konsumsi ini seperti apa sih? Saham-saham konsumsi big cap-nya memang udah mature, jadi ya kalau mau bilang laba kemana-mana ya nggak bakal kemana-mana. Sementara saham-saham lain, emiten lain, perbankan big cap cetak laba all time high. Ini kembali ke all time high masih belum mampu rata-rata yang saham-saham consumer ini. Jadi ya memang kalau memang udah mulai manggung consumer non cyclical sebenarnya masih belum. Yang menarik tuh consumer cyclicalnya. Jadi saham-saham retailnya itu yang menarik. Misalnya seperti kayak Mitra Adi Perkasa ya, gitu, MAPI, lalu S Hardware gitu. S Hardware ya nggak terlalu itu ya. Beberapa konsumer yang peritel yang makanan, yang food and beverages itu udah mulai bangkit. Bahkan rumor-rumor ada top cap-nya. Gue suka nih rumor-rumor. Peritel perbankan yang labanya terbang tinggi katanya. Nanti Q2 ini masih belum dirilis, kita ada yang terbang tinggi ya, sampai 300% katanya. Jadi emang ya udah mulai bangkit, mereka daya beli udah pulih, bla bla bla. Mereka juga banyak yang ekspansi kan. Lihat ada yang buka Subway lah apalah sekarang. F&B Indonesia makin berkembang ya, apalagi dengan adanya ride hailing bisnis kan ikut turut mendukung ya. Lu sekarang tinggal mau beli makanan ya GoFood, GrabFood, nggak pusing lagi. Kalau dulu yang bisa terima delivery kan rata-rata cuma dapat McD sama KFC doang kan. Oh berarti mungkin retail konsumsi atau saham-saham konsumsi yang konvensional yang udah lama ini mereka butuh pembaruan kali ya, butuh lebih kekinian untuk kemudian jadi sebenarnya misalnya sektoral itu dibagi dua ya, consumer cyclical sama consumer non cyclical ya. Yang satu ini ya memang yang isinya HMSP dan kawan-kawan itu yang memang udah susah mau kemana-mana, mau
Kalau lu jual rokok apa lagi mau diperbarui sih? Kalau Jualan labanya vape naik gitu juga kan. nggak ngaruh ya, Iya, mau labanya iya. naik, mau penjualannya bagus, Iya, mau karena apa segala ya macam. emang udah gitu-gitu aja. Mhm. Kayak misalnya yang selalu dibilang apa namanya, lu tuh udah market leader, lu mau ekspansi apa lagi? Sometimes jadi market leader jadi nggak, Iya, jadi iya. kurang menarik gitu ya untuk jadi portofolio saham gitu, maksudnya jadi porto Kurang kita menarik jadi kurang... karena growth-nya terbatas. Gitu. Kurang menarik karena growth Ini terbatas. mungkin dikasih Jadi kalau pencerahan. misalnya lu pengen main di saham-saham consumer big cap ini, ya lu beli ketika yieldnya murah aja. Jadi kan udah jelas ini bagi dividen berapa kira-kira setahun. Ya udah lu cari misalnya yieldnya 5-6%, 7% ya. Ketika sahamnya anjlok sampai yieldnya 7%, ambil aja. Jadi mindsetnya adalah karena lo ngejar dividen, udah bukan lagi lo ngejar kenaikan harga iya, sahamnya. Benar. Iya, karena ya satu, lu ngejar dividen karena mereka emang market leader ya. Kalau ada shit happens juga nggak bakal terimpact banyak laba mereka. Kalau ya harga sahamnya ya nggak bakal kemana-mana. Mungkin nggak akan ada apresiasi peningkatan harga saham lagi jika misalnya ada corporate action tertentu, investor besar inject apa gitu di. Mereka inject berapa masalahnya? Mau ekspansi, gue bilang ekspansi udah susah karena udah market leader. Jadi perluas ada market ke luar negeri misalnya. Udah sih, Unilever tapi aja dari luar negeri masuk Indo gitu. Iya. Itu keluar susah gitu. Emang ruang geraknya udah terbatas. Nah, berarti kalau untuk sobat cuan yang kepengen pos dari saham-saham ini ke consumer good atau consumer non cyclical gitu ya saham-sahamnya, ini untuk apa cocoknya? Untuk dana pensiun mungkin nabunginnya di situ, atau untuk apa gitu? Kalau pengen saham dividen, ya kan ada saham growth, saham ini. Kalau mau dapat duit dari dividen, misalnya lu pengen pensiun, lu punya duit berapa, misalnya lu udah hitung-hitung, oh ini dividennya menarik sekarang. Contohnya ada saham consumer A yang harganya kemana-mana, tapi karena harganya udah drop jauh, yieldnya jadi 7%. Oh 7% happy, ya udah beli aja gitu. Jadi tiap tahun kurang lebih lu bakal dapat 7% gitu. Terlepas dari harga saham naik turun kan lu dapat 7% terus. Walaupun momentum nggak bisa ya mainin saham ini kan, kita ya tahu paling momentum. Kalau main ya main pendek. Ya, ketika anjok parah rebound misalnya. Enggak, ketika anjok parah rebound. Nah ini kan maksudnya kita hitungan kapan time frame-nya gitu loh. Kan biasanya kita kan tahu kalau misalnya kayak lebaran biasanya ada kenaikan. Ya, itu nggak seberapa kenaikan lebaran. Dalam beberapa tahun terakhir naiknya paling cuma 2-3% selama lebaran, 1-2%. Ya, jadi ya kalau lu pengen main trading ya ketika anjok parah, lu rasa udah pengen rebound, misalnya lihat udah terlalu tinggi untuk dia bakal nggak rebound, ya lu swing aja gitu. Tapi ya baliknya lama nggak? Upside-nya terbatas. Makanya anjloknya parah tuh, tahu-tahu misalnya ada nih gapnya 10% dari harga sebelumnya, naiknya lagi ke yieldnya situ. Makanya selalu lihat yieldnya. Ketika misalnya udah anjlok yieldnya 12-13, ambil aja. Lu tahu market bakal itu pasti cuman fear doang misalnya gitu. Karena ya yieldnya udah terlalu tinggi misalnya. Kalau 12-13 ketika dia mau bagi fin juga udah paling naik lagi gitu. Ya makanya kategorinya swing ya. Kategorinya swing. Bisa scalping trading di sini agak susah karena ya big cap. Berapa sih pergerakan sehari? Itu non cyclical. Kalau yang cyclical? Ya yang tadi gue bilang labanya banyak yang terbang. Akhir-akhir terus ada yang pokoknya banyak yang menarik lah. Lu lihat saham banyak, ada yang baru IPO juga. Kalau berarti kalau untuk yang cyclical consumer ini cocok lah ya, bisa lah ya. Iya buat lu hold. Untuk di hold karena cerita growth-nya masih ada. Growth-nya masih ada, banyak yang ekspansi kan. Ya, apalagi yang F&B ya, itu masih banyak yang lagi hot-hotnya kan, pasar F&B di Indonesia. Startup-startupnya juga lagi berkembang tuh. Ya, masih menarik untuk dilirik gitu. Berapa upside potensial yang lo lihat? Ada yang 50, ada yang beggar. Iya. Masih banyak yang menarik. Masih banyak, ada yang beberapa yang belum pulih pasca Covid. Sebenarnya masih menarik karena labanya mereka banyak yang terbang. Ada beberapa yang mungkin udah pulih ke pasca Covid, bisa dilirik gitu. Dulu kan 2020 parah dropnya, saham ikut anjlok, ada sahamnya masih belum rebound. Oke. Berapa persen sebenarnya part di portofolio? Mungkin kalau misalnya sobat cuan mau diversifikasi nih, ada saham macam-macam kan, sektornya banyak nih. Terus kepengen punya consumer sektor nih, yang misalnya jadi site-nya dari Putra, berapa persen sih sebaiknya? Tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau lu emang dan tujuan growth, dan goalsnya iya. Kalau emang doyan saham-saham growth ya nggak usah dilirik. Saham-saham consumer non cyclical ini nggak usah dilirik sama sekali, karena lu emang doyannya ini lo nggak growth lagi berapa. Tapi kalau lu doyannya makan dividen, lu punya duit banyak ya. Statementnya makan dividen, lu punya duit banyak. Iya, lu tajir, lu pengen terima gaji tambahan bulanan atau tahunan gitu. Lu taruh aja. Ketika belinya ketika yieldnya bagus ya tentunya ya.
Banyak ketika dia longsor parah lalu yieldnya ternyata hitung 7, 8, 9, oh ambil aja gitu. Karena dividen baru berasa kalau seandainya uang yang lo taruh di saham itu gede. besar Sobat Cuan. Jadi kalau misalnya kayak cuman mini-mini kecil-kecil 1-2 mah juta, aduh. itu mah enakan memang buat mending saham trading yang pakai margin. Nggak 1-2 juta ikut IPO aja lebih cuan. Jangan didengerin ya Putra ya. Trading pakai margin. Oke, jadi segitu nih gambarannya untuk Sobat Cuan yang memang melirik saham-saham konsumsi atau bertanya kenapa sih saham konsumsi kok nggak beraksi-beraksi. Ternyata ini beberapa diantaranya memang udah gede, udah market leader, jadi potensial upside-nya udah sedikit. Tapi ada saham-saham yang cyclical consumer yang sebenarnya bisa dilirik. Tadi udah di-mention sih kayak MAPI gitu, mungkin kayak MAPA gitu ya. Bisa ya. Jadi kita balikin lagi ke Sobat Cuan itu referensi aja sih. Thank you. Jangan lupa dengerin Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita juga ya di Cuap Cuan. Like, share dan juga komen ya Sobat Cuan. Thank you. Maria Putra pamit. Putra, bye.